Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman, wabil khusus anak-anakku, para santri, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Yang di antara nikmat itu adalah kita diberi kesempatan dan kemampuan dan kelonggaran waktu untuk duduk di majelis ilmu. Kalaulah kita pagi ini tidak duduk di majelis ilmu, pasti duduk di majelis lain, pasti duduk di tempat lain, dan entah apa yang kita lakukan di tempat lain itu. Alhamdulillah, kita duduk di majelis ilmu dalam rangka bertafaqquh fid din, berupaya sungguh-sungguh untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi, ini menjadi pertanda bahwa kita dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga urusan dunia kita menjadi baik, sehingga urusan akhirat kita menjadi baik. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku semuanya, para bapak, para ibu, wabil khusus anak-anakku, para santri, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah wa ra'akum. Pembahasan kita kali ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena kita akan membahas seputar hati. Yang kata Nabi bahwa inna fil jasadi lamudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kullu. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya kata Nabi, wa idza fasadat, jika rusak segumpal darah itu, maka fasada sairu jasadi atau fasada sairu amali, maka rusaklah seluruh jasad yang lain. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah yang sangat menentukan lahiriah kita itu adalah hati. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hati yang keras. Karena hati yang keras ini adalah sesuatu yang harus kita sadari. Kenapa? Seorang ulama salaf yang ada di abad ketiga Hijriyah yang bernama Sahal ibn Abdullah, beliau mengatakan kullu uqubatin taharatun, setiap siksa yang kita rasakan di dunia ini itu bernilai pensucian, kata beliau. Kullu uqubatin taharatun, setiap kesengsaraan, setiap sanksi yang Allah timpakan di dunia kepada kita ini bernilai kafarah, bernilai taharah, pensucian. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya tidaklah menimpa seorang muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, payah ngurus kerjaan, payah ngurus rumah tangga, payah kamu ngurus pelajaran, hafalan, PR, segala macam tugas. Tidaklah tertimpa kepayahan, bahkan hatta syaukati yushakuha, bahkan sekedar tertusuk duri, tidaklah tertimpa seorang muslim kesakitan itu illa kaffarallahu biha khotoya, kecuali itu akan dijadikan sebagai penghapus segala kesalahan. Tetapi kata Sahal ibn Abdullah rahimahullah, kullu uqubatin taharatun, semua kepayahan, semua siksa yang kita rasakan di dunia ini adalah bernilai taharah, pensucian jiwa, pensucian dosa. Illa uqubatal qalbi, kecuali jika siksa itu berupa siksa yang ditimpakan kepada hati, fa innaha qaswatun, berupa kerasnya hati. Musibah apapun yang Allah timpakan kepada kita di dunia ini adalah bernilai kafarah, penghapusan dosa, kecuali musibah mengerasnya hati kita.
Maka di sini dikatakan di dalam kitab Qawaid fi Fiqhil Qulub pada kaidah yang ke-10, di sini dikatakan qaswatul qalbi a'dhamu uqubatan atau a'dhamu uqubatin wa akbaru musibatin. Hati yang keras itu merupakan paling besar-besarnya siksa dan paling besar-besarnya musibah yang menimpa manusia di muka bumi ini. Dan musibah yang satu ini, yaitu qaswatul qalbi, bukan sebagai kafarah, bukan sebagai penghapus kesalahan kita, tetapi justru ini akan menambah dosa-dosa kita. Wal'iyadu billah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apa cirinya hati yang mengeras itu? Dan apa sebab-sebabnya hati itu menjadi mengeras? Dan apa obatnya agar jangan sampai musibah ini menimpa kita dan berkepanjangan? Maka mari kita simak. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah juga mengatakan senada seperti yang dikatakan oleh Sahal bin Abdullah. Kata beliau, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zam min qaswatil qalbi. Ibu-ibu masih ada yang ngobrol ya? Ibu-ibu kedengaran ngobrolnya sampai sini. Saya terganggu. Kata Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zamu min qaswatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimpa siksa di dunia ini, tidak ada yang lebih besar ketimbang siksa di dunia yang bernama qaswatul qalbi, mengerasnya hati. Musibah-musibah yang lain ketika dia berkepanjangan dan kita bersabar menghadapinya, itu akan berbuah kemuliaan. Musibah ekonomikah, musibah kesehatankah yang memburuk, apabila berkepanjangan dan kemudian kita bersabar di atasnya, maka akan berbuah kemuliaan. Bahkan itu merupakan kemuliaan yang tidak bisa digapai dengan amalan apapun. Kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya seseorang, lahu indallahil manzilah, baginya di sisi Allah ada satu kedudukan yang mulia, la yablughuha bi'amalin, yang tidak bisa digapai dengan amalan apapun. Dan ketika Allah ingin menghantarkan seorang hamba kepada manzilah, kedudukan yang tinggi yang tidak bisa digapai dengan amalan apapun, tidak dengan haji, tidak dengan sedekah, tidak dengan salat, tidak dengan puasa, tidak dengan apapun amalan-amalan. Ketika Allah ingin menghantarkan hambanya kepada manzilah itu, fala yazalu yabtalihi bima yakrah. Allah akan menimpakan ujian dengan ujian yang tidak dia sukai, hatta yuballighahu iyyaha, sampai kemudian Allah menghantarkan orang itu kepada kemuliaan yang tinggi itu. Itulah musibah-musibah yang lain. Tetapi musibah yang bernama qaswatul qalbi ini justru menghantarkan
orang yang mengalami musibah qaswatul qalbi kepada kehinaan yang berkepanjangan yang tiada ujung di akhirat nanti. Itulah maka kenapa tadi dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, juga Malik bin Dinar rahimahumallah, bahwasannya tidak ada musibah yang lebih mengerikan ketimbang musibah yang bernama qaswatul qalbi, kerasnya hati. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 74. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 74. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Yang artinya, kemudian mengeraslah hati kalian. Setelah itu, fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa, keras bagaikan batu karang atau bahkan lebih keras lagi ketimbang bebatuan. Jadi ada hati manusia yang mengeras seperti batu atau bahkan lebih keras ketimbang batu. Kenapa? Karena Allah gambarkan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena sebagian batu ada yang terbelah, yang kemudian mengalirkan bengawan-bengawan di antara keduanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Karena ada sebagian batu yang kemudian meretak dan kemudian mengalirkan air. Artinya, ini sebuah gambaran. Ada satu kondisi di mana hati manusia begitu keras, bahkan lebih keras ketimbang batu sekalipun. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah juga berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum waktunyakah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang menyatakan iman untuk menjadikan hatinya itu khusyuk, lidzikrillah, untuk mengingat kepada Allah. Ini sebuah teguran dari Allah buat kita orang-orang yang beriman. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi hatimu terus mengeras? Belumkah waktunya, belumkah datang waktunya bagimu untuk mengkhusyukkan hatimu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu akan terus membiarkan hatimu mengeras seperti itu? Ikhwatal iman, tentang ayat 16 surat Al-Hadid ini yang berbunyi alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi, dan seterusnya. Ada kisah yang luar biasa yang dikisahkan sendiri oleh pelaku sejarah yang bernama Fudail ibn Iyad, seorang ulama salaf
yang dijuluki sebagai orang yang ahli zuhud, bahkan dia adalah dijuluki sebagai abidul haramain, seorang ahli ibadah di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Iyad bin Fudail bin Iyad, beliau menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya, bahwa sebelum dia menjadi seorang ahli ibadah, ahli ilmu, sebelumnya dia adalah perampok raja tega yang ditakuti oleh kapilah-kapilah dagang. Ini pelajaran luar biasa buat kita. Ya. Tidaklah seorang manusia itu menjadi begal, bahkan menjadi raja tega yang ditakuti oleh kafilah dagang, kecuali artinya dia sudah berumur. Di suatu hari dia berjalan ingin menunaikan rencana jahatnya, memasuki sebuah rumah untuk dia rampok dan dia garap wanita cantik yang ada di dalamnya. Ini kisah yang beliau ceritakan tentang dirinya. Begitu dia sudah merayap menaiki dinding rumah istana itu, rumah besar itu, baru dia sampai menggapai ujung dinding atas, terdengar ada orang sedang tilawatul Quran, membacakan ayat Al-Quran sampai di ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu dia mendengar ayat ini, dia gemetar, dia lunglai, dia merasa ditegur, mau kapan lagi kamu terus begini? Maka dia merespon ayat itu dengan berkata, sekarang wahai Rabb, waktunya saya khusyuk. Sekarang wahai Rabb, waktunya saya tunduk. Maka dia pun batalkan rencana itu. Dia berjalan gontai, menyadari betapa keadaannya sedemikian buruk tentang dirinya. Berjalan dia menuju arah pulang. Belum sampai ke arah rumah, belum sampai ke jalan raya yang akan dia lewati, dia melihat waktunya menjelang maghrib. Dia melihat ada sekumpulan kafilah dagang yang sedang berdebat di antara mereka. Yang satu, ayo segera kita pergi meninggalkan jalan ini, karena kita kalau tidak segera pergi, kita akan dirampok, kita akan dihabisi oleh Fudail bin Iyad. Yang satu, jangan, udah di sini aja, agar kita selamat dari kejahatan dia. Berdebat, tapi dengan satu alasan yang sama, takut akan kebrutalan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad nguping cerita ini, nguping perdebatan mereka ini. Dia semakin lunglai. Seburuk itukah saya di muka bumi ini? Ya. Maka kemudian beliau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian dia menjadi ahli ilmu yang sampai hari ini kalimat-kalimatnya dijadikan rujukan. Artinya, wahai kalian anak-anakku sekalian, kalau dia saja bertaubat, menyadari keburukannya setelah berusia dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak istri, tapi kemudian bisa berubah menjadi orang yang paling dirujuk dalam perkara agama, Rendra, apalagi kalian yang masih berusia pada usia emas untuk menggali ilmu. Maka sadarilah potensi yang ada pada diri kalian lebih besar daripada Fudail bin Iyad. Beliau pernah berkata, dan ini pengalaman hidup dia. Kata beliau, tidaklah
aku melakukan kemaksiatan kepada Allah, kecuali dampak buruknya itu menyebar kemana-mana, kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada peliharaanku, kepada kendaraanku. Artinya, seandainya pun di dunia ini dampak buruk dari kemaksiatan itu tidak menimpa langsung bisnis kita, pesan moral yang ingin beliau sampaikan adalah bahwa setiap keburukan yang menimpa kita di dunia ini adalah buah kemaksiatan. Dan setiap kemaksiatan pasti akan menimbulkan keburukan. Sebelum keburukan dunia yang bernama azab akhirat, keburukan dunia akan Allah datangkan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mau kapan lagi? Dan semoga saya berharap untuk pribadi saya, untuk antum semua, tidaklah kita kumpul di sini kecuali itu pasti karena kehendak Allah. Dan di balik kehendak Allah itu saya berharap untuk saya dan untuk antum semua, bahwasanya di balik kehendak Allah mengumpulkan kita di majelis ini ada kehendak berikutnya, yaitu inilah waktunya bagi kita untuk semakin memperbaiki kekhusyuan hati kita, jangan terus mengeras. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena kalau kita terus membiarkan hati ini mengeras, maka kata Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22, Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Wailun bagi orang yang keras hatinya. Perhatikan Abdurrahman sama Habibi. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Wailun, celaka bagi orang yang keras hatinya dari zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Itulah mereka yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata adalah ketika kita membiarkan hati ini keras. Dan ini adalah merupakan musibah yang paling besar dan tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh bersabar menanggung derita musibah yang bernama kerasnya hati. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Hati kalau sudah mengeras, maka la yaqbalul haqqa wala tazkiyah wala tu'athiru fihi an-nasaih wala yantafi'u bil ilmi. Hati kalau sudah mengeras, maka dia akan menolak kebenaran. La yaqbalul haqqa, dia tidak menerima kebenaran. Wala tazkiyah, dia tidak akan menerima pensucian jiwa. Wala tu'athiru fihi an-nasaih, dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh nasihat. Nasihat dari kanan, kiri, depan, belakang, dari orang tuanya, dari gurunya, dari temannya, dari bahkan orang yang paling dia cintai sekalipun, ketika memberi nasihat kepadanya, dia akan menolaknya. Wahai anak-anakku, ketahuilah
Kata Nabi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Sampai 3 kali Nabi mengulang-ulang. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Artinya, kalau orang tidak pernah memberi nasihat dan tidak mau diberi nasihat, memberi nasihat tidak mau, memberi nasihat tidak bisa, diberi nasihat pun tidak mau, maka artinya jangan-jangan dia adalah orang yang tidak ada agama pada dirinya. Karena kata Nabi, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Dan di antara orang yang tipe menolak nasihat, itu adalah orang yang ketika hatinya mengeras. Ini dampak buruknya luar biasa. Orang kalau sudah tidak bisa diberi nasihat, apa yang diharapkan darinya? Ya. Tidak ada kebaikan darinya. Wala yantafi'u al-ilm, wala yantafi'u bil ilmi. Dan bahkan seandainya pun dia adalah orang yang berilmu, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Artinya, ada orang yang berilmu, tetapi hatinya mengeras. Ini lebih mengerikan lagi. Fahuwa kal ardi salbah. Orang yang hatinya keras semacam ini bagaikan dataran tebing yang tandus, bebatuan. Law asabaha kullu matarin wa budhira fiha kullu badrin ma anbatat syai'a. Bagaikan tanah cadas, batu cadas, disiramin berhari-hari dengan air hujan yang deras, kemudian disebarkan di atasnya benih-benih, tidak akan tumbuh apapun. Itulah hati yang keras, tidak bisa menampung air, tidak bisa meresap air. Itulah batu cadas. Kita gali sumur, tidak akan ada cadangan air di dalamnya. Ketika turun hujan, air hujan itu akan mengalir lewat begitu saja. Tidak menampung air, tidak menyerap air, ditebarkan di atasnya benih, tidak akan tumbuh. Itulah hati yang keras. Maka lihatlah hati kita. Adakah hati kita telah mengeras? Maka hati-hati. Itu adalah musibah yang paling besar, yang kalian tidak boleh membiarkannya tanpa pengobatan. Saudaraku ikhwatal iman, demikian juga wa idza qasal qalbu qahatatil ainu 'anil bukai min khasyatillah. Hati kalau sudah mengeras, maka air mata pun sudah tidak bisa meleleh, walaupun dia membaca ayat-ayat Quran yang menerangkan akan pedihnya azab Allah. Tidak ada tangisan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu tetes air mata tangisan karena takut kepada Allah, itu bisa memadamkan panasnya kobaran api, menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Satu tetesan tangisan air mata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari kobaran siksa api neraka. Orang yang hatinya keras, tidak ada peluang di situ.
Na'udzubillahi min dzalik. Dan selain itu, wa takasaratil jawarihu an ta'atih. Orang yang hatinya keras juga, anggota tubuh ini akan malas menjalankan ketaatan. Ini dampak atau efek samping berikutnya adalah yakni malas, berat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah kalian wahai anak-anakku, kalau pagi dibangunin untuk subuh susah, digebrak-gebrak, nggak bangun, pelalat, pelelet. Bahkan kalau yang bangunin teman sekelasnya malah ngamuk. Hati-hati kamu. Itu keburukan kamu. Keburukan di atas keburukan. Keburukan pertama itu menandakan malasnya kamu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat kerasnya hati kamu. Keburukan yang kedua, kamu menolak ajakan teman kamu agar kamu bangun untuk salat subuh. Hati-hati, jangan kau pelihara sifat itu. Wa takasalatil jawarihu an ta'atillah. Malas menjalankan ketaatan. Dan ini adalah merupakan salah satu dari sifat orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu kata Allah tentang sifat orang-orang munafik. Apabila mereka menegakkan salat, qamu kusala. Mereka menegakkan penuh dengan kemalasan. Maka di sini dikatakan fa ab'adul qulubi minallah al-qalbul qasi. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Kalau hati sudah jauh dari Allah, maka dia akan banyak melakukan kelalaian-kelalaian, bahkan pembangkangan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, arba'un min 'alamis syaqawah. Ada 4 tanda kesengsaraan seseorang. Apa saja 4 itu? Sebelum saya bacakan, saya ingin mengingatkan majelis ini bahwasannya kesengsaraan itu ada kesengsaraan finansial, melarat seumur-umur. Ada lagi yang lebih meyakinkan, pernah jadi orang kaya kemudian bangkrut. Ini lebih menyakitkan lagi. Ya. Ini lebih menyakitkan lagi. Orang kalau tidak segera menyadari akan takdir Allah, akan semakin terpuruk ketika pernah kaya kemudian miskin. Mau ini malu, mau itu malu, mau mengerjakan itu malu. Ini saja sudah merupakan beban mental. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadira kullil khalaiq." Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa al-ardha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk kita. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir kita semua. Makhluk-makhluk ini. Termasuk takdir masalah finansial, ekonomi, kesehatan,
dan segala macam. Dan sampai hari ini kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan buat kita. Kalaupun hari ini kita telah mendapatkan jawaban bahwasanya Allah mentakdirkan kita jadi orang yang sehat, tapi siapa yang bisa menjamin besok lusa kita sehat terus? Kalaupun hari ini kita mendapat jawaban secara realita bahwasanya hari ini kita menjadi orang yang kaya raya, tapi siapa yang menjamin takdir itu tidak berubah besok lusa? Kita menjadi bangkrut. Realitanya banyak orang yang sudah sukses luar biasa melebihi kita kemudian bangkrut. Bangkrut kesehatannya, bangkrut ekonominya, bangkrut segala macamnya. Maka kalau kita hari ini ingin mendeteksi, ingin mencari sinyal apa yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka lihatlah tanda-tanda alamatus syaqawah ataukah alamatus sa'adah yang terus kita upayakan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, arba'un min alamis syaqawah. Ada 4 perkara yang menjadi pertanda kita, naudzubillahi min dzalik, menjadi orang yang mengalami kesengsaraan. Artinya ini sinyal yang berdasarkan pengamatan beliau bahwa orang yang terdapat pada dirinya 1 dari 4 perkara ini, maka dia artinya adalah orang yang syaqawah, orang yang sengsara. Maka perbaiki, jangan biarkan itu berada pada diri kita. Apa saja itu tanda kesengsaraan? Yang pertama, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Tadi sudah dikatakan orang yang keras hatinya itu dia tidak menerima kebenaran, tidak menerima pensucian jiwa, tidak menerima nasihat, tidak bermanfaat baginya ilmu. Bahkan seandainya dia orang yang paling berilmu. Saudaraku ikhwatal iman, maka jangan biarkan hati ini berproses menuju pengerasan. Yang kedua, wajumudul aini, bekunya air mata yang tidak pernah menetes dengan tangisan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah menangis karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman Habibi. Apabila kita mendapati diri kita bahwasanya air mata ini beku, tidak pernah menetes, tidak pernah meleleh karena tangisan takwa kepada Allah, maka paksakan, usahakan, dan bahkan mulailah dengan tangisan walaupun pura-pura, dalam rangka kita membuktikan diri di hadapan Allah bahwasanya hati ini sedang berproses. Karena kalau tidak diproses, batu dibiarkan mengeras, tidak pernah dihantam dengan palu godam, maka dia tidak akan pernah pecah. Demikian juga kerasnya air mata yang tidak pernah meleleh kalau tidak dipaksa dengan palu godam. Upaya kita dengan mengupayakan tangisan-tangisan yang walaupun mungkin pura-pura di hadapan Allah, tetapi itu sebuah proses awal. Yang ketiga, watulul amal, panjang angan. Orang yang panjang angan ini adalah sinyal, jangan-jangan kalau dia tidak merubahnya, jangan-jangan ini sinyal bahwasannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan kesengsaraan baginya. Maka pastikan bahwasanya kita ini ingin
50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan buat kita adalah kebahagiaan, as-sa'adah. Maka jangan menjadi orang yang tulul amal, panjang angan. Apa cirinya orang yang panjang angan itu? Salah satu cirinya adalah selalu menunda-nunda kebaikan. Berharap ada usia besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sekian tahun nanti. Nanti sajalah, saya masih muda. Nanti sajalah, saya nunggu pensiun. Nanti sajalah, saya nunggu usia matang. Katanya usia matang itu 40 tahun. Ini pertanda orang tulul amal. Dan kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang yang menunda-nunda kebaikan, tonton kata beliau, ikuti dia, tonton dia, di hari, di waktu, di tahun yang dia telah tetapkan sebagai tahun untuk merubah dirinya, dia tidak akan berubah. Sebagai apa? Bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala akibat dia melakukan kesalahan yang bernama menunda-nunda kebaikan. Makanya beliau mengatakan bahwasanya cara bertaubat dari orang yang menunda kebaikan itu adalah dia bertaubat dari kesalahan yang dia lakukan, dan dia bertaubat lantaran menunda pertaubatannya. Double. Artinya menunda kebaikan itu sendiri adalah merupakan kesalahan yang perlu kita bertaubat daripadanya. Maka wahai kalian anak-anakku, perjalanan kalian masih panjang. Perhatikan, ada. Ya. Berulang-ulang saya katakan, kalau kalian hari ini lahir dari orang tua yang miskin, maka janganlah kalian betah di dalam kemiskinan. Karena kita hidup perlu bekal untuk lebih baik menjalani hidup dunia dan kehidupan akhirat. Sebaliknya, kalau hari ini kalian lahir dari orang tua yang kaya, jangan kepedean bahwasanya kelak kamu pun akan kaya. Karena kalian adalah kalian yang membawa takdir sendiri, berbeda dengan takdir orang tuamu. Kamu adalah kamu yang membawa takdirmu sendiri, yang berbeda takdirmu dengan takdir orang tuamu. Dan untuk menyongsong takdir yang lebih baik di masa depan yang Allah akan berikan kepada kamu, maka persiapkan dari hari ini. Salah satunya, jangan menjadi orang yang tulul amal, panjang angan. Saya sebenarnya nggak tega mau ngomong. Orang yang tulul amal itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia apa? Tolol. Ya. Tolol amal. Ya. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Apalagi sholat subuh, apalagi sholat 5 waktu, apalagi sholat asar, apalagi sholat fardu 5 waktu. Bahkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh guru-guru kalian berupa tugas-tugas, segera laksanakan. Karena apa? Orang yang tulul amal itu, kata al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia akan... akan terhalang dari kebenaran.
akan terhalang dari kebenaran. Orang kalau terhalang dari kebenaran, artinya dia akan terperosok kepada kesesatan, kebatilan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kata beliau, wal hirsu 'ala dunya, ambisius dalam pengertian negatif terhadap dunia. Ini ya, tanda asyaqawah yang keempat. Ambisius dalam pengertian negatif dalam perkara dunia. Maksudnya bagaimana? Ini bukan penghalang kita jadi kaya raya, bahkan kita harus kaya raya. Al-Imam Abu Hanifah kayanya luar biasa ya. Seorang ulama yang jadi dijadikan kepadanya rujukan madhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah luar biasa kaya rayanya. Dia kalau ngitung keuntungan berupa emas itu di meja di ruang tamunya, ngitung emas. Masya Allah ya. Dan kalau dia melihat ada santrinya, ada jamaahnya yang hadir di suatu hari, beliau melihat ada salah satu hadirin di pengajiannya, pakaiannya compang-camping. Sebelum beliau memulai ceramah, dia ngomong kepada jamaahnya yang pakaiannya compang-camping itu, nanti ente jangan pulang selesai ceramah ini, saya pengen ngobrol sama ente. Setelah selesai ceramah, terjadilah dialog. Kata Al-Imam Abu Hanifah, ini ada segenggam uang, ini ada sekantong uang. Beli pakaian yang bagus, beli minyak wangi yang bagus, beli kendaraan yang bagus. Kata lelaki, wahai imam, saya tidak butuh itu semua, karena saya juga kaya raya, harta saya juga berlimpah, saya kuat beli itu semua. Maka kemudian apa kata Al-Imam Abu Hanifah? Ya kalau begitu, belilah pakaian yang bagus, belilah kendaraan yang layak, makanlah makanan yang layak sesuai dengan kadarmu. Kenapa? Kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengutip hadis Rasulullah di mana kata Nabi, Allah itu senang kalau melihat ada efek nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi. Allah itu senang kalau melihat ada dampak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya berarti apa? Kita dilarang apa? Kita tidak dilarang untuk kaya dan berpakaian sesuai dengan kelas ekonominya. Lantas apa maksud daripada bahwasanya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, bahwasanya yang keempat daripada tanda orang itu adalah alamatus syaqawah, adalah al-hirsu 'ala dunya, ambisius dalam urusan dunia. Maksudnya bagaimana? Ambisi dalam pengertian negatif. Apa cirinya orang yang ambisi dunia dalam arti negatif? Pertama, dia menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang ada dalam hatinya adalah apa? Hanyalah dunia. Ini yang pertama tandanya. Dia tidak ada niatan mengumpulkan dunia untuk bekal di akhirat nanti. Tidak ada niatan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tidak ada niatan berbagi untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akbar hammihi dunya, obsesi yang paling besarnya adalah semata dunia. Dan Nabi berlindung dari itu. Nabi berlindung dari
keadaan obsesi terbesarnya akbaru hammihid dunya. Ini yang pertama. Yang kedua, cirinya bahwa orang itu ambisi dalam arti negatif dalam urusan dunia adalah apa? Yakni dia tidak peduli halal haram. Tidak ada dalam hitungannya ini halal ataukah haram, tidak ada. Yang penting itu uang, itu dunia, itu untung, dia terjang, dia raih, dia kejar. Jangankan suksesnya, gagalnya pun dia adalah termasuk orang yang syaqawah, asyaqi. Apalagi sampai harta yang tidak jelas itu dia dapatkan untuk kemudian dia makan, dia infakkan kepada anak istrinya. Ini lebih buruk lagi. Gagalnya pun adalah keburukan. Dan keburukannya itu luar biasa. Dia bisa saja demi mengejar ambisi negatif terhadap dunianya itu, bukan hanya sekedar tidak peduli halal haram, bahkan dia bisa menukar dengan iman. Makanya dalam satu hadis yang sahih Nabi bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi afsada." Yang artinya, tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepas memburu satu ekor kambing, tidaklah dampak kerusakannya lebih rusak ketimbang kerusakan min hirsil mar'i lidinihi ketimbang kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang ambisi terhadap dunia, terhadap kerusakan terhadap agamanya. Maksudnya begini, Nabi sedang memberikan ilustrasi akan betapa masifnya keburukan ambisi terhadap dunia dalam arti negatif, dampak kerusakannya terhadap agamanya. Nabi memberikan ilustrasi. Ada seekor kambing, ya, kemudian diserbu oleh dua serigala lapar. Serigala lapar, dua menyerbu satu ekor kambing, pasti kerusakannya cepat dan masif. Kulitnya dicabik-cabik, dirobek-robek, tulangnya dikunyah oleh serigala yang lapar. Sangat cepat. Kerusakan yang luar biasa. Tetapi kata Nabi, tingkat kecepatan kerusakan yang diderita oleh seekor kambing akibat serbuan dua ekor serigala lapar itu tidak lebih cepat ketimbang kerusakan agama seseorang akibat dia ambisi terhadap dunianya. Tidak peduli halal haram, dan juga obsesinya adalah semata dunia karena dunianya. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, qaswatul qalbi, jumudul aini, tulul amal, dan al-hirs, ambisi terhadap dunia. Ambisi dalam arti negatif itu sinyal kesengsaraan atas seseorang yang di dalam dirinya terdapat salah satu, apalagi empat-empatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kembali kepada tema kita, hati yang mengeras. Dampak buruknya luar biasa. Qaswatul qalbi, jumudul ain, tulul amal, al-hirsu ala dunya. Ada satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang urusan dunia. Wahai kalian anak-anakku, perhatikan. Kevino, perhatikan. Kalian di pesantren sedang belajar hidup sosial.
sebelum kalian bergabung di luar sana sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat luas, kamu belajar di sini dengan masyarakat sedikit. Teman satu kelas, teman satu asrama. Maka perhatikan. Kata Nabi, inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'ami yuqirruhum fiha ma badhaluha limanafi'il ibad wa idha ma mana'uha nazza'aha Allah minhum wa hawwala ila ghairihim. Yang artinya Allah itu menetapkan sebagian hambanya dengan kelebihan nikmat. Mungkin kamu hari ini dapat kiriman, teman kamu tidak sedang dapat kiriman. Berarti hari ini kamu sedang ada keistimewaan, dapat nikmat lebih. Kata Allah, kata Rasul, yuqirruhum fiha ma badhaluha limanafi'il ibad. Kalau hari ini kamu dapat nikmat apapun, apakah kiriman dari orang tua, ataukah nikmat keilmuan yang mudah kamu pahami, maka nikmat itu akan Allah teruskan bersamamu dan berkembang. Ma badhaluha limanafi'il ibad, selagi engkau mau berbagi, memberi manfaat kepada orang lain. Rendra sama siapa itu, Harun ya. Nikmat itu akan Allah teruskan bersamamu dan Allah kembang biakan. Ma badhaluha limanafi'il ibad, selagi engkau mau memberi manfaat kepada orang lain. Maka jangan pelit dengan kenikmatan yang kau miliki. Belajarlah berbagi dari semenjak sekarang. Jangan menjadi orang yang pelit. Berarti kalau orang yang pelit itu artinya dia ada satu ciri dari 4 ciri. Dia pertanda orang yang bakal sengsara. Yaitu apa? Al-hirsu ala dunya. Ambisi. Tidak mau berbagi. Ambisi dalam arti negatif. Yuqirruhum fiha ma badaluha limanafi'il ibad. Allah akan teruskan nikmat itu. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa idza ma mana'uha, ketika engkau pelit, tidak mau berbagi, nazza'aha Allah minhum, Allah akan cabut itu nikmat. Bangkrut kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hawwala ila ghairihim, kemudian Allah pindahkan peran itu kepada orang lain. Contoh yang paling gampang untuk memahami hadis ini, contoh yang paling gampang. Saya punya nikmat ilmu sedikit. Ya. Kalau kemudian saya pelit dengan ilmu saya tidak mau ngajar, saya tidak mau memberikan pelajaran, saya hanya ingin sibuk dengan diri sendiri, kongko, tongkrong, tidak mau ngajar. Padahal saya diberi nikmat oleh Allah bernama ilmu. Maka artinya berarti saya pelit dengan nikmat ini. Maka nazza'ahallahu minhum, Allah akan cabut itu dari saya dan Allah berikan peran ini kepada orang lain. Saya tidak akan lagi berperan di dalam keilmuan dan ilmu tidak akan bertambah. Itu contoh yang paling gampang untuk mencerna apa yang Rasul sabdakan tadi. Saudaraku ikhwatal iman, maka hati-hati dengan mengerasnya hati. Ini induk segala keburukan. Karena kata Nabi, idza fasadat fasada sairu amalik. Idza fasadat fasada sairu jasadih. Rusak. Kalau hati sudah mengeras, maka rusaklah amalan yang lain,
rusaklah perilaku jasad yang lain. Perilaku tangan akan rusak, perilaku kaki akan rusak, perilaku mata akan rusak, perilaku telinga akan rusak. Rusaklah amalan yang lain. Qaswatul qalbi, induk segala keburukan. Apa saja yang menyebabkan hati itu menjadi mengeras? Di sini dibahas wa asbabu qaswatil qalbi katsiratun. Penyebab mengerasnya hati itu banyak, dan insya Allah itu kita bacakan pada ahad depan insya Allah, agar kita tahu apa sebab-sebabnya, agar kita bisa menghindarinya. Karena waktu sudah habis, bahkan sudah lewat panjang, maka insya Allah kita tunda apa saja sebabnya hati itu menjadi keras. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.